Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Erika Putri, kelas 1M, NIM 2021 143 499, kelas 1M, Prodi PGSD, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDL. Baiklah, untuk kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. A. Aspek biologis. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. A. Faktor hereditas. Faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami dari orang tua, contohnya bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. B. Faktor lingkungan. Lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu, contohnya pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. B. Aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum, inteligensi, dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Ada dua komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu 1. Minat, 2. Kemandirian. C. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah, khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, peranan sosial guru. D. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki 3 undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. 3 undang-undang sistem pendidikan tersebut adalah 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 merupakan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang pertama di Indonesia. Meski undang-undangnya telah terbentuk pada tahun 1950, tetapi proses pendidikan masih berlangsung dengan sistem kolonial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dalam kondisi revolusi kemerdekaan. Rumusan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan dan Pengajaran tahun 1950 tadi ternyata tidak terlalu konsekuen dengan rumus tujuan negara yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.